Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bab 2 yaitu listrik statis. Pada listrik statis ada gaya listrik. Gaya listrik dibagi menjadi 2 poin. Ada muatan listrik dan gaya kolom. Untuk muatan listrik, Q sama dengan N dikali E, di mana Q-nya adalah muatan benda, E-nya adalah elektron atau proton. Jadi muatan itu dibagi menjadi 2 jenis, ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif disebut elektron, muatan positif disebut proton. Untuk N-nya adalah berapa jumlahnya? Jumlah elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, atau seterusnya. Lalu yang kedua adalah gaya kolom, di mana F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. F-nya adalah gaya kolom, satuannya Newton, K-nya adalah konstanta atau ketetapan 9 dikali 10 pangkat 9, R-nya adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Jika satuannya belum meter, kalian jangan lupa untuk merubah terlebih dahulu ke dalam meter. Q1 dan Q2 adalah muatan, satuannya kolom. Kalau satuannya belum kolom, seperti ini adalah milikolom, mikrokolom, nanokolom, dan pikokolom, harus kalian rubah dulu ke kolom. Contohnya, 1 milikolom adalah 10 pangkat min 3 kolom. 1 mikrokolom adalah 10 pangkat min 6 kolom. 1 nanokolom adalah 10 pangkat min 9 kolom, dan 1 pikokolom adalah 10 pangkat min 12 kolom. Contohnya, 6 mikrokolom berarti 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu medan listrik. Medan listrik dibagi menjadi kuat medan listrik dan hukum Gauss. Sekarang masuk ke kuat medan listrik. E sama dengan F per Q. E-nya medan listrik, F-nya adalah gaya listrik, dan Q-nya adalah muatan. Jika F dengan Q belum diketahui, kalian bisa menggunakan rumus lain, yaitu K dikali Q per R kuadrat. K-nya adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya adalah muatan, dan R-nya adalah jarak antar muatan. Jangan lupa R-nya dikuadratkan. Lalu masuk ke hukum Gauss. Hukum Gauss adalah flux listrik, yaitu garis-garis gaya medan listrik yang menembus luasan. Rumusnya adalah flux listrik sama dengan E dikali A dikali cos theta. Flux listrik satuannya Weber, lalu E-nya adalah medan listrik, A-nya adalah luas bidangnya, dan theta-nya adalah sudut medan listrik. Kita masuk ke contoh soal. 2 buah muatan masing-masing 6 kolom dan 2 mikrokolom berjarak 4 meter satu sama lain. Jika diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9, tentukan besar gaya kolomnya. Kita cari diketahui dulu, Q1-nya 6, Q2-nya 2 mikrokolom. Jadi dirubah dulu ke kolom menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R-nya adalah 4 meter jaraknya. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukin ke gaya kolom. Gaya kolom itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jangan lupa R-nya dikuadratkan, dan R-nya harus dirubah ke meter jika satuannya belum meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Tadi yang mikrokolom sudah dirubah ke kolom. Dibagi 4 kuadrat, karena ini satuannya sudah meter, jadi tidak perlu dirubah lagi. Cara menghitungnya sekarang adalah tanpa pangkat terlebih dahulu. 9
dikali 6 dikali 2. 12 dikali 9 hasilnya 108. Lalu sekarang pangkat ya. Pangkat kalau dikali ditambah, kalau dibagi dia dikurang. Ini pangkatnya adalah dikali, berarti 9 ditambah min 6 atau 9 dikurang 6, jadinya 10 pangkat 3. Dibagi dengan 4 kuadrat 16. 108 kali 10 pangkat 3 dibagi 16 hasilnya 6.750 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah bola dengan muatan 6 kali 10 pangkat min 7 kolom memiliki gaya sebesar 7,2 kali 10 pangkat min 1 Newton. Berapakah medan listrik yang dihasilkan? Q-nya 6 kali 10 pangkat min 7, lalu F-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 1. Mencari medan listriknya, E sama dengan F dibagi Q. 7,2 kali 10 pangkat min 1 per 6 dikali 10 pangkat min 7. Sekarang cara menghitungnya tanpa pangkat terlebih dahulu. 7,2 dibagi 6 hasilnya 1,2. Lalu pangkatnya, pangkat dibagi dikurang, berarti min 1 dikurang min 7. Min 1, min ketemu min jadi positif 7. Min 1 ditambah 7 hasilnya 6. Hasilnya 6. Maka pangkatnya adalah 10 pangkat 6. Ya. Untuk soalnya latihan nanti akan saya kirim via Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum.